Halo penjaga tarot semuanya, ketemu lagi sama Vega. Udah lama gak ngereading karena ada sesuatu dan lain hal. Fisik juga lagi tidak memungkinkan buat membuang energi. Jadi hari ini Vega baru siap untuk ngereading lagi. Dan readingan malam ini untuk fun sih sebenarnya, tapi Vega pengen bikin yang fun versi serius. Fun versi serius itu gimana ya? Pokoknya gitu dah. Jadi hari ini Vega mau nge-reading pakai oracle. Biasanya kan oracle yang Vega pakai paling hanya 1 atau 2, bahkan kadang nggak pakai oracle. Tapi malam ini Vega mau banyakin pakai oracle untuk menggali readingan yang akan Vega reading malam ini. Apa judulnya? Judulnya adalah apakah kamu bisa menjadi orang kaya? Untuk yang udah kaya, jangan kayaknya jangan nonton video ini lagi deh. Tapi kalau bagi yang belum ngerasa kaya, silakan tonton. Apakah kalian bisa jadi orang kaya atau enggak? Kaya itu kan banyak versi, bukan hanya kaya harta, tapi juga bisa kaya hati, kayak cinta, kayak ya kalau hatinya ngerasa kaya ya dianya kaya. Kaya itu sebenarnya tergantung hati sih. Hati kalau nggak puas sampai kapanpun tidak akan pernah merasa kaya. Kalaupun di rumah hanya makan pakai sambal tapi dia ngerasa puas, dia ngerasa cukup, ya tetap dia bisa ngerasa kaya. Namun hari ini Vega mau ngereading kayaknya untuk kekayaan finansial, kekayaan entah itu uang, harta atau berhubungan sama materi deh pokoknya. Jadi bukan kayak yang lain-lain, kayak cinta, kayak istri, kayak suami. Jangan deh, amit-amit. Pahit. Jangan. Jadi jadi ngelantur. Jadi malam ini Vega mau ngerti tentang apakah kamu bisa jadi orang kaya. Nanti Vega akan buat 3 pilihan, dan ingat, jangan, Vega hanya ngeriting energi. Energi itu adalah apa yang dipancarkan oleh alam bawah sadar kamu, pikiran bawah sadar kamu, atau energi alam bawah sadar kamu. Kalau kalian nggak ngerti apa itu alam bawah sadar dan apa pengaruhnya dalam kehidupan, kalian bisa cari searching di Google, di YouTube juga. Kalian bisa cari di sana, bisa perdalam di sana. Jadi, nggak perlu jelasin di sini. Yang jelas, Vega ngereading tarot itu adalah ngereading energi alam bawah sadar kamu. Jadi yang namanya energi itu masih bisa dirubah. Vega tekankan sekali lagi, energi itu bisa dirubah. Tergantung kamunya maunya seperti apa. Kalau kamu ngerasa, itu baik, itu bagus kok untuk aku, ya sudah, nggak ada yang perlu dirubah. Kamu tetap aja beraktivitas, melakukan apa yang kamu pikirkan seperti biasanya. Tapi kalau kamu ngerasa itu kayaknya jelek, belum seperfect apa yang aku inginkan, belum sempurna, kamu bisa lakukan rubah energi alam bawah sadar kamu dulu. Setelah itu kamu rubah, maka kehidupan kamu perlahan tapi pasti juga akan berubah.
bagaimana cara ngerubah energi alam bawah sadar kamu bisa pelajari, bisa searching di YouTube dan Google atau apa aja lah, pokoknya kamu cari aja itu di internet. Di situ banyak dijelaskan apa itu energi alam bawah sadar. Oke? Jadi hari ini Vega mau ngereading menggunakan Oracle 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oracle, tapi tetap ada tarotnya sih. Untuk ngereading energi kamu itu tetap pakai kartu tarot, nggak pakai Oracle. Tapi untuk bikin pilihan, saya mau pakai Oracle yang ini. Ada yang nanya nih, Mbak, itu Oracle apa sih yang dipakai? Kartu tarot apa sih? Ini kartu Drupadi. Drupadi. Ada yang nanya. Jadi sekarang kasih tahu di sini aja. Ini kartu Drupadi. Ini termasuk Oracle sih. Karena jumlahnya itu ya bisa tarot, bisa juga Oracle. Tarot Oracle. Kalau Oracle itu kan biasa ada kata-katanya gitu kan. Kalau ini enggak, hanya tuh kalimatnya seperti itu. Tapi jumlahnya enggak 78. Oke. Kita mulai. Vega akan tarik 3 kartu untuk indikatornya, untuk pilihannya. Oh iya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar yang di reading apa yang kamu lihat, apa yang kamu pilih, itu nanti kalau baik itu semoga bisa terjadi sama kamu, benar-benar terjadi. Kalau memang gak baik, kamu bisa cepat cut dan menggantinya agar bisa menjadi jauh lebih baik. Oke? Mari kita berdoa mulai. Selesai. Ingat, ini yang Oe tarik energi general. Banyak orang yang Oe reading. Jadi energinya bisa resonate sama kamu, bisa enggak. Mana yang energi yang gede, itu yang akan ketarik ke sini nanti. Yang akan ketarik ke indikator dan ke kartu-kartu tarot dan oracle yang akan Oe shuffle nantinya. Jadi kalau nonton readingan tarot harus pintar-pintar. Jangan ditelan bulat-bulat, terus nanti kamu akhirnya kecewa. Tarot itu bukan bukan sesuatu yang harus kamu percaya 100%. Yang harus kamu percaya 100% itu adalah kehendak dan keputusan yang maha kuasa. Namun tarot itu hanya ibaratnya itu sebagai apa yang bisa kamu lihat untuk pembimbing. Kalau memang bukan pembimbing sih, apa sih namanya? Kenapa gue jadi kehilangan kata-kata? Error ini. Pokoknya gitu deh, pandai-pandai memilih hasil readingan tarot. Jangan ditelan bulat-bulat, kamu percaya 100%, jangan. Tapi kalau yang baik itu untuk fun, untuk sebagai gambaran. Baru ingat, gambaran kamu
gambaran energi kamu. Tidak semua orang bisa ngelihat energinya, bisa tahu energinya seperti apa. Ada orang yang bisa tahu energi dirinya itu seperti apa saat ini, atau bisa, bagi yang bisa baca tarot, dia bisa tahu energinya hari ini bagaimana, untuk minggu depan bagaimana, dia bisa tahu. Tapi tidak semua orang kan bisa ngerding tarot, dan tidak semua orang bisa tahu, bisa bahasa awamnya tembus pandang gitu, bisa ngelihat energi seseorang, itu kan tidak semua orang. Jadi ini seperti layaknya gambaran kamu bahwa energi kamu seperti ini. Oke? Dah, basa-basinya. Basa-basi. Kita lanjut. 3 kartu untuk 3 indikator. Oke, ini 1 Querel, 2 lagi. Wow, banyaknya yang berebut mau menampakkan dirinya. Banyak. Jangan dong. 2 lagi. Nggak mampu baca banyak-banyak, nanti nggak fokus. Oke, satisfaction 1 lagi. Ini dia, Queen of Heart. Yang ini 5 of Spade, 1 of Heart, dan Queen of Heart. Ada 3 pilihan gambarnya. Udah Oe tunjukkan, Oe perlihatkan. Kamu hanya tinggal pilih yang mana. Kalau kamu ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oe kasih 2 menit buat kamu milih. Tapi kalau kamu butuh waktu lama buat milih, untuk gunakan intuisi kamu bisa pause videonya, habis itu baru nanti setelah dapet mana yang sesuai intuisi kamu bisa lanjutin nonton videonya. Oke, kasih waktu mulai dari sekarang. Oke, kita mulai dari yang ini. Nomor 1, 2, dan 3 kita singkirin dulu. Yang ini indikatornya Querel. Querel itu energi seseorang yang putus asa, depresi. Mungkin selama ini kamu ngerasa nggak mungkin aku bisa jadi orang kaya, karena ini kan judulnya, apakah kamu bisa jadi orang kaya. Sepertinya kamu terlalu bernegatif thinking sama diri sendiri. Nggak mungkin aku bisa jadi orang kaya, nggak mungkin aku bisa punya usaha yang maju, nggak mungkin aku bisa seperti yang lain. Jadi di sini kamu kebanyakan bernegatif thinking dengan diri sendiri. Entah kamu sadar atau enggak, tapi energi alam bawah sadar kamu itu seperti itu. Kalau energi alam bawah sadarnya buruk, maka yang terjadi memang benar buruk dalam kehidupan kamu. Makanya seharusnya ini tidak boleh kamu lakukan yang seperti ini, bernegatif thinking. Tanamkan dalam diri kamu sendiri bahwa kamu bisa.
apapun itu, seburuk apapun keadaan sekarang, kamu bisa bersaing dengan yang lain. Di sini kamu ngerasa saingan kamu terlalu berat. Kalau yang usaha ini ya, kamu ngerasa saingan kamu terlalu berat. Atau kalau yang di keluarga gitu, seperti ada perselisihan. Kamu maunya usaha begini, keluarga kamu maunya begitu. Kamu mau yang ngerantau, cari perubahan hidup. Keluarga kamu maunya kamu tetap ada di rumah atau di kampung atau di kota tempat tinggal kamu. Kerjanya nggak usah jauh-jauh. Jadi ini energi pertentangan sebenarnya. Entah itu pertentangan dalam batin dan pikiran kamu, atau memang pertentangan di dalam lingkungan kamu, atau memang pertentangan dengan partner kerja atau rival bisnis atau apapun itu, dan kamu seperti menyerah. Walaupun tidak menyerah, tapi kurang optimis, lebih cenderung pesimis untuk maju dan berkembang. Jadi apakah kamu bisa jadi orang kaya? Indikatornya di sini kamu terlalu berpikir kurang positif, tidak percaya diri, gitu. Itu indikatornya. Jadi sekarang kita lihat, sebelum aware reading tarotnya seperti apa, mau pilih oracle-nya dulu. Setelah shuffle oracle, nanti baru bacain tarotnya. Jadi, apakah untuk yang pilih kartu Quirrell bisa menjadi orang kaya? Maunya 1 atau 2 untuk setiap oracle. Jangan berebut keluarnya. 1 atau 2. Ini berapa? Banyak? Enggak. Oke. 2 dari Like Oracle. Sekarang Wisdom Oracle. Apakah yang pilih kartu Quirrell bisa jadi orang kaya? Oke, ini kayaknya cukup 1 aja deh. Loh. Oke. Sekarang dari Oracle Gilded Reverie. Satu atau 2, apakah yang pilih kartu Quirrell bisa jadi orang kaya? Peti mati. Oke, The Moon. Energi Oracle. Apakah yang pilih kartu Quirrell bisa menjadi orang kaya?
Oke. Sekarang yang terakhir, Goddess Guidance Oracle. Apakah yang pilih kartu Quirrell bisa jadi orang kaya? Fokusnya ke kaya ya. Kaya finansial, kaya harta, kaya uang, kaya kerjaan, banyak job misalnya. Apakah yang pilih kartu Quirrell bisa menjadi orang kaya? Banyak, jangan 1 atau 2. Oke. Itu. Tapi sebelum bacakan oracle-nya apa, kita simpan dulu energi kamu dulu. Gua mau bacain energi kamu. Energi untuk yang pilih kartu 1 Quirrell. 4 kartu. 1 Page of Water. Jangan banyak-banyak, nggak mau. Oke. 9 of Earth. Ini dia. Passion. Temperance, passion itu. Terus yang terakhir, Message of Water. Energi kamu saat ini, saat kamu nonton video ini, berada di dalam lingkup elemen energi tanah, air, dan Sagittarius. Sagittarius itu api. Tanah, air, api. Kamu berada di lingkup itu, tapi yang paling kuat ini di api, karena ini mayor arkana ya. Kamu untuk saat ini kamu berada di lingkup energi kamu itu di antara kamu, walaupun gak semua ya, ini energi kamu yang paling besar di diri kamu bisa salah satunya, entah itu api, air, atau tanah. Jadi kamu tidak punya, atau bisa aja semuanya, tapi kamu tidak punya udara. Kamu hanya punya 3 energi itu. Udara itu kan pikiran, positive thinking, keinginan. Iya, sesuai kartu Quirrell itu tadi. Kamu kurang berpikir positif, kurang percaya diri. Makanya energi kamu juga udara nggak ada di sini. Kalau naungan zodiak, water itu berarti berada di dalam lingkup zodiak Cancer, Pisces, Scorpio. Passion ini kartu Temperance itu berada di zodiak Sagittarius, dan Earth itu berada di zodiak Taurus, Virgo, Capricorn. Untuk api itu bisa Aries, Leo, Sagittarius, tapi di sini kuatnya di Sagittarius. Oke, jadi kamu sebenarnya sih punya ambisi dari energi kamu ini. Kamu sebenarnya punya ambisi, punya keinginan yang kuat untuk jadi orang kaya. Ada hasrat yang besar di dalam diri kamu untuk
merubah hidup kamu, untuk merubah keadaan kehidupan yang udah kamu rasakan sekarang. Namun sepertinya dari energi kamu ini memang ada untuk melakukan pekerjaan, atau memang punya keinginan ngerantau, atau punya kemauan ngerubah yang dia kerja di kantor A, misalnya pengen pergi ke kantor B, tapi nggak dia lakukan. Padahal ada sih terlintas di dalam keinginannya itu untuk ngerubah keadaan hidupnya, namun sepertinya terlalu terbawa perasaan diri sendiri. Dia mikir, nanti kalau aku berhenti dari sini, bosnya baik, ntar apa kata bosnya? Atau nanti kalau aku berhenti dari sini, aku akan kehilangan teman-teman aku yang udah selama ini care sama aku, sama ini peduli sama aku. Jadi dia berpikirnya itu pakai hati, bukan benar-benar pakai pikiran, pakai hati. Terus dia ada juga yang bilang seperti ini, nanti kalau aku pindah kerjaan dari sini, atau nanti kalau aku coba bisnis, kalau aku gagal gimana? Malah yang ada rugi, yang ada uang aku hilang. Jadi gak berani buat ambil risiko. Sebelum mencoba itu udah berpikir negatif duluan. Jadi energi kamu di sini rata-rata gak berani ambil risiko untuk memutuskan sesuatu demi kemajuan kamu. Jadi kalau dari energi ini, apakah kamu bisa jadi orang kaya? Sebenarnya bisa. Ada Nine of Earth, itu sebenarnya bisa. Tapi itu dengan syarat kamu harus percaya diri, harus berani ambil risiko. Kamu orang yang cukup sabar, patient itu kan. Cukup sabar, orang yang tegar, yang tangguh. Hanya saja memang sering terlalu untuk mengambil keputusan itu sering terlalu terbawa perasaan diri sendiri. Entah itu lebih memikirkan orang lain, entah itu lebih memikirkan keluarganya, atau entah itu memikirkan takut rugi, takut nanti gak berhasil, takut nanti gimana, takut gini, takut gitu. Jadi seperti memiliki khawatir yang berlebihan. Pecho water dengan shadow water itu sebenarnya bisa memang terlalu kadang kayak kekanak-kanakan gitu jadi pikirannya, karena terlalu bawa perasaan, terlalu banyak memutuskan sesuatu tuh pakai perasaan, bukan pakai pikiran yang benar-benar diputuskan secara logik gitu, tapi malah pakai hati membuat suatu keputusan, bertindak, pengen sangat punya keinginan, punya ambisi untuk menjadi kaya, tapi terlalu page kamu di sini. Pikiran kamu terlalu page. Bahkan mungkin ada yang terlalu banyak cabangnya pikiran. Pengen coba ini, terus nanti di sisi lain pengen coba yang itu. Pengen coba yang sana, pengen coba yang sini. Jadi kayak nggak tetap pendirian gitu kamunya. Ada yang seperti itu. Jadi banyak pertentangan untuk ke arah kamu untuk jadi orang kaya, untuk energi kamu ini. Entah pertentangan dari dalam diri kamu sendiri, atau memang pertentangan dari lingkungan kamu atau orang lain. Tadi kan dari awal Vega udah bilang banyak pertentangannya. Coba kita lihat, apakah kamu bisa jadi orang kaya? Untuk yang pilih kartu Quarrel, kartu Five of Spades, Six of Pentacles, Nine of Swords,
Two of Cup. Empress. Ngerti nih. Banyaknya. Satu aja tadi. Nah ya udah deh. Nih, untuk yang pilih kartu Quirrell, apakah kamu bisa jadi orang kaya? Jawabannya sebenarnya bisa. Kamu bisa jadi orang kaya. Hanya saja, nah ada hanya sajanya itu, ada cuman di antara kamu yang pilih kartu satu Quirrell, Five of Spades ini terlalu banyak pertimbangan. Sepertinya kalau yang punya pacar, kalau ingin kan udah gini nih, ingin dia tahu kerjaan di sana jauh lebih menjanjikan daripada kerjaan di sini, tapi udah punya pacar di sini, jadi khawatir buat ninggalin pacarnya, sementara pacarnya nggak bisa ikut dia, entah itu masih sekolah, masih kuliah, atau yang kerjaan orang tua pacarnya harus dia yang ngerawat gitu. Jadi kayak khawatir nih kan. Six of Pentacles, Nine of Swords, Two of Cup, The Empress, Ace of Pentacles, King of Wands. Jadi ada kasus yang seperti itu di antara kalian. Jadi berat buat ninggalin pacarnya untuk ke arah memilih kerjaan yang jauh lebih baik, yang sebenarnya bisa membuat hidupnya itu jauh lebih baik, bisa jadi orang yang ya berkecukupan lah secara materi gitu. Jadi berat, dia menimbangnya itu, beratnya itu malah ke hati dibanding ke finansialnya. Atau memang yang sudah punya pasangan, sudah punya istri, sudah punya anak, memang berat buat ninggalin anak dan istrinya. Dia tahu itu kerjaan jauh lebih menjanjikan, tapi beratnya kesini. Terus ada kasus di antara kalian yang memang sepertinya kalian harus untuk bisnis gitu, untuk kerjaan, kalian harus prioritaskan keluarga dulu. Keuangan kalian untuk ke bisnis itu menurut kalian masih belum bisa ke arah situ, belum cukup. Sementara untuk kebutuhan keluarga aja masih belum cukup, gimana mau bisnis, gimana mau buka usaha. Jadi itu kalian benar-benar pikiran hati kalian tuh masih bercabang. Pikiran dan hati itu bertentangan. Dari satu sisi ingin buka usaha, ingin, atau ada yang ingin ngerantau, ada yang ingin kerjaan ini, tapi dari satu sisi lebih berat ke keluarga, atau ke pasangannya, ke pacarnya, atau ke orang tuanya, atau ke anak istri. Nah, tapi ada juga di kasus ini yang pilih kartu Quirrell ini, ada juga kan pertanyaan, apakah kamu bisa jadi orang kaya? Bisa. Kamu bisa jadi orang kaya. Yang bisa buat kamu jadi orang kaya itu kalau untuk kamu yang belum nikah, yang masih jomblo, itu nanti pasangan kamu. Kalau kamu punya pasangan, punya istri, dia akan menarik keberuntungan dalam hidup kamu, menarik abundance, menarik perubahan hidup yang sangat signifikan. Kalau kamu sudah berkeluarga, kalau kamu masih jomblo, jadi yang masih jomblo buruan merit. Entah kamu cewek atau kamu cowok, maskulin atau feminim, yang jelas kalau yang masih jomblo ini nanti
kalian bisa jadi orang kaya atau hidup kalian bisa berubah, finansial kalian bisa berubah setelah kalian memiliki pasangan hidup. Setelah kalian berkomitmen yang jelas dengan seseorang. Komitmen itu ya pernikahan dengan seseorang, dengan pasangan yang kalian cintai, yang kalian sayangi, yang mensupport kalian. Two of Cups, mensupport yang punya keinginan sama. Nanti kalau kamu maskulin, maka feminim itu yang akan memberi kamu dorongan, semangat, sehingga kamu bisa berpikir positif. Kalau kamu feminim, maka kamu nanti yang akan jadi pendorong yang mempush dia untuk jauh lebih maju, yang memberi dia semangat, spirit gitu. Ada yang seperti itu. Jadi apakah bisa jadi orang kaya? Walaupun tidak kaya-kaya banget, tapi yang jelas nanti hidup kamu akan jauh lebih baik setelah memiliki pasangan. Untuk yang belum berpasangan, ada yang kasus seperti itu. Kalau untuk yang sudah punya pasangan, maka sebaiknya percayakan keuangan itu pada istri kamu. Percayakan dia untuk mengelolanya. Kamu yang bekerja, yang usaha, biarkan dia mengelola uangnya, yang pegang uangnya. Karena sepertinya banyakan ini maskulinnya yang boros, yang royal sama uang. Jadi kalau kamu ingin hidup kamu berubah, percayakan keuangan kamu yang menghandle itu pasangan kamu. Untuk yang sudah punya pasangan, jadi dia yang menghandle uangnya, ibaratnya jadi bendaharanya lah. Kamu bosnya, dia pasangan kamu jadi bendaharanya gitu. Jadi nanti itu yang akan bisa membuat hidup kamu berubah, dan banyak-banyak bantu orang lain untuk menarik keberuntungan kamu, untuk membuang mengurangi nasib jelek kamu. Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak memberi, banyak-banyak membantu. Dan ini bisa juga artinya royal sih. Untuk kamu yang royal, maka berarti kamu boros. Makanya percayakan sama pasangan mengelola uangnya, agar keuangan bisa terkontrol dengan baik, tidak menjadi beban pikiran. Untuk menarik keberuntungan, memang kamu harus banyak ngebantu orang lain yang kesusahan. Untuk bagi yang terlalu banyak perhitungan untuk ngeluarin uang, untuk nolong, untuk sedekah, untuk memberi, jangan takut buat sedekah, jangan takut buat memberi. 1 yang kamu beri, maka 7 bahkan lebih bisa kamu dapat tanpa kamu duga, tanpa pernah kamu pikirkan. Oke, itu dia. Jadi jawabannya, apa kamu bisa jadi orang kaya? Bisa. Hanya itu saja. Percayakan pasangan kamu untuk mengelolanya, atau yang jomblo, segeralah menikah. Maka kehidupan kamu akan jauh lebih baik daripada yang sekarang. Dan percaya diri. Coba kita lihat oracle-nya. Dance with me. Do something to change your energy. Lakukan sesuatu untuk mengubah energi kamu. Ya iyalah, kamunya aja pesimis. Lakukan sesuatu, lebih optimis. Kalau takut berbuat, bagaimana bisa mendapatkan sesuatu? Beranilah untuk ambil resiko. Kalau ingin jauh lebih maju. Take a break. A life work, not a session. Get off the treadmill. Di sini untuk kamu yang terlalu
berpikir itu pakai perasaan. Coba kamu tarik diri dulu. Tarik diri itu apa ya bahasanya? Tenangin diri atau menjauh dulu dari keadaan lingkungan kamu, cari tempat yang tenang, cari tempat yang damai. Kamu berpikir di situ, benar-benar berpikir keputusan apa yang terbaik untuk kamu dan untuk keluarga kamu, tentang pekerjaan kamu, mana itu yang lebih baik untuk, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk kedepannya. Jadi cari ketenangan, berpikir dengan jernih di sini untuk sarannya. Terus apa ya? Intinya kalau memang itu kurang baik kerjaannya, tidak menjanjikan, kenapa harus takut buat ninggalinnya? Tinggalin aja, cari yang jauh lebih baik, yang menjanjikan kehidupan kamu jauh lebih baik gitu. Terus fork in the road, persimpangan jalan tuh kan, memang banyak yang bercabang ini pikirannya, pilihannya, keinginannya. Gimana mau merit, uang aja nggak punya, gimana mau hidup nanti jauh lebih baik. Kalau berpikir seperti itu, sampai kapan kamu mau jadi jomblo? Terus kapan mau hidup enaknya? Kalau berpikir nggak ada uang, sampai kapan kamu baru bisa punya uang? Kalau hanya pakai perasaan, memang bisa dapat uang? Enggak kan? Harus diusahain. Usaha itu jangan setengah-setengah, bercabang. Banyak yang lebih, tadi kan Vega udah bilang, banyak diantara kalian yang terlalu takut buat ninggalin pasangannya, takut buat ninggalin keluarga, lebih milih keluarga, lebih butuh biaya, bagaimana mau bisnis, bagaimana usaha, jadi bercabang. A change in the one. Jadi apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan, apa yang menjadi ambisi kalian, hilang ditelan angin. Akhirnya makanya jadi pesimis. Jadi ya udah deh, kayaknya uangnya untuk anak sekolah aja. Ya udah deh, kayaknya biar aku bertahan di sini aja. Nah, jadi keinginan kalian untuk jadi kaya itu hilang bersama angin yang lalu. Aduh, peti mati ini energi yang buruk loh. Energi buruk, tambah lagi demun, punya harapan, tapi itu tadi, energi alam bawah sadar kamu memang benar-benar gak bagus. Pesimis, terlalu takut ambil resiko, terlalu pakai hati sih, terlalu banyak pakai hati sebenarnya. Jadi kayak apa? Kurang bersemangat. Terlalu sentimental. Caring connection. Nih, woman holding a heart tuh. Banyak diantara kalian, kalau kamu maskulin, kamu memang sulit buat, kalau yang walaupun tahu itu kerjaan jauh lebih baik yang menjanjikan bisa merubah keadaan hidup kamu, tapi kamu lebih mementingkan cinta, lebih mementingkan perasaan, lebih mementingkan orang yang kamu sayangi daripada kehidupan kamu, daripada perubahan hidup kamu ke depannya. Kalau kamu feminim, kamu terlalu ngekang pasangan kamu untuk apa ya?
untuk jauh dari kamu, takut kehilangan gitu. Takut kehilangan jadi juga kalau keterlaluan menghambat kemajuan kan. Sulis bodies of water, spend time near water, such as a lake, a river, or the ocean, to recharge your batteries. Ini nih tadi yang take a break, kurang lebih dengan arti take a break sih ini. Kayak buat nenangin pikiran kamu gitu, cari tempat yang adem, yang nyaman, yang sunyi. Bagusnya tuh katanya deket air, entah itu di sungai, di danau, di pantai, untuk kamu bisa berpikir lebih tenang, memutuskan keadaan lebih tenang dengan pikiran yang jernih. Best independent, percaya diri. Your independence is a foundation for your strength and success. Tuh, percaya diri kamu tuh adalah fondasi untuk kekuatan dan kesuksesan kamu. Dengerin tuh. Jadi kalau ditanya apa kamu bisa jadi orang kaya, bisa. Tapi ya itu, jangan terlalu tidak percaya diri, harus percaya diri, harus yakin, harus berani buat ambil resiko. Gue rasa cukup deh kayaknya. Coba deh pakai kata-kata ajaib. Apa sih kata-kata ajaib untuk kamu? Oh, ambil dari sini. Kata-kata ajaib buat kamu. 3 aja. Untuk yang pilih kartu 1, apakah bisa jadi orang kaya? Dikasih berapa? 5. Udah deh. Kita bacain. Ada kata penghinaan. Kamu ngerasa hina gitu? Atau ngerasa ada temen yang ngejatuhin semangat kamu? Ngapain kamu pindah dari sini? Ngapain kamu coba usaha itu? Nanti iya kalau kamu bisa bertahan. Untuk makan keluarga aja kurang, kamu mau usaha, memang nanti keluarga kamu mau makan batu. Entah mertuanya, atau orang tuanya, atau saudaranya, atau temennya. Walaupun hanya celetukan, kayaknya ada yang ngerasa terhina ini. Chemistry ini untuk yang belum punya pasangan. Cari pasangan yang chemistry-nya tuh dapet di diri kalian. Entah itu kamu maskulin atau feminin, yang jelas cari pasangan. Menikahlah agar hidup kamu berubah. Untuk yang belum nikah, untuk yang sudah menikah, chemistry itu berarti kamu dan istrimu harus lebih saling percaya. Percayakan keuangan pada istrimu yang menghandle, kamu yang jadi bosnya gitu. Tipu daya. Hati-hati nih. Jangan untuk mengejar ambisi ingin kaya lalu melakukan tipu daya. Rajin membantu, jangan menipu. Kalau dengan cara yang gak baik, harta yang ada itu akan hilang perlahan tapi pasti, dan kamu gak sadar hilangnya apa ya dalam bahasa ya tuh, nggak berkah gitu loh rezekinya. Ilusi, jangan hanya menghayal, jangan hanya berpikir pakai perasaan. Usaha, jadikan itu suatu realita. Asertif nih,
kamu harus bersikap seperti ini, asertif. Yang bingung asertif itu apa? Ngomongnya ribet banget. Asertif itu perilaku berada di antara agresif dan pasif. Bisa juga tegas. Jadi kamu katanya harus tegas. Ini kata-kata ajaibnya buat kamu. Kamu harus tegas, ambil keputusan, percaya diri, asertif. Jadi harus berada di antara agresif dan pasif. Kalau pasif banget, sulit berkembang. Kalau terlalu agresif juga banyak kan orang gak suka nanti. Banyak orang yang bisa jadi kecemburuan sosial atau pokoknya ada sesuatu yang kayaknya kurang disenangi sama orang lain kalau orang yang terlalu agresif. Jadi harus imbang gitu antara keduanya. Kamu berada di tengah-tengah, itu nanti yang akan menarik keberuntungan dalam hidup kamu, menarik perubahan hidup kamu, bisa bikin kamu jadi orang yang jauh lebih baik. Walaupun tidak kaya, benar-benar kaya, tapi di sini hidup kamu akan berubah dari yang keadaan sekarang nanti akan jauh lebih baik gitu. Jauh akan lebih beruntung, lebih lucky, bukan laki. Oke, gue rasa cukup untuk kartu 1, kartu Quirrell. Untuk yang pilih kartu 1, gue akhiri sampai di sini. Bye bye. Halo. Ini untuk yang pilih kartu nomor 2, satisfaction. Kalau tadi Quirrell yang kartu 1 negatif, ini kebalikannya. One of Heart, ini kebalikannya. Ini energi positif. Rumah, cinta, pokoknya ini suatu kebahagiaan deh. Energi kamu lagi bahagia ini. Rumah kamu dipenuhi dengan cinta, ada anak, mungkin ada yang kalau udah punya pasangan, ada yang istrinya baru melahirkan, atau yang punya anak kecil yang lagi imut-imutnya, atau yang yang jomblo udah punya pasangan, atau lagi hangat-hangatnya sama pasangannya, lagi baru-baru jadian. Pokoknya ini energi bahagia. Apapun itu bentuknya, ini energi bahagia. Berarti alam bawah sadar kamu sebenarnya lagi bahagia. Walaupun pikiran kamu lagi pusing, tapi sebenarnya alam bawah sadar kamu bahagia, memancarkan energi bahagia, energi positif. Ini energi positif. Sekarang kita lihat oracle rahasianya. Apakah yang pilih kartu nomor 2, One of Heart, satisfaction, bisa menjadi orang kaya? Kita ambil 2 kartu. Satu lagi. Bener gak sih? Bener. Satu lagi. 2. Rahasia katanya. Gak mau dia buka. Sekarang dari energi oracle. Apakah yang pilih kartu nomor 2, One of Heart, satisfaction, bisa menjadi orang kaya? Satu lagi. Jangan 2. 1 aja. Oke, yang terbuka aja. Terus dari Gilded
Oracle graded referee. Apakah yang pilih kartu 1, kartu nomor 2, One of Heart Satisfaction bisa menjadi orang kaya? Kayaknya ada yang terbuka deh tadi. Perasaan. Beneran ini. 2 loh. Udah. Itu dia. Terus dari Wisdom Oracle-nya. Apakah yang pilih kartu nomor 2, One of Heart Satisfaction bisa menjadi orang kaya? Kompas ini jam. Nanti. Kenapa pakai ketawa? Nanti. Penasaran. Pasti ada yang penasaran itu. Terbang. Jangan banyak-banyak. 1 aja lagi. Jangan, 1 aja. Oke, ini katanya. Go to the distance. Sekarang dari Like of War. Apakah yang pilih kartu nomor 2, One of Heart Satisfaction bisa menjadi orang kaya? Jangan banyak-banyak. Ampun. 1 lagi. Banyaknya. Jangan dong. Ini. Oke. Ini kata bacakannya nanti. Rahasia. Sekarang kita lihat energi kamu saat kamu menonton video ini seperti apa. Energi untuk orang yang pilih kartu nomor 2, One of Heart Satisfaction. Langsung muncul. Love. 3 lagi. Five of Air, Ace of Fire, 1 lagi. Oke. Dan Echo Fire, udara, api. Wow, logik banget nih orang. Ambisius, logik banget. Udara. Ini Gemini. Kalau bicara energi
energi kamu berada di udara, elemen udara dan elemen api yang menaungi diri kamu saat ini. Udara dan api itu sama-sama aktif, energi yang aktif orang yang punya ide-ide cemerlang, yang pintar mendahulukan pikiran daripada perasaan, yang rasional, logis, fokus. Kalau punya keinginan tuh fokus, kreatif. Pokoknya ini benar-benar energi yang positif. Bagus banget ini yang kartu nomor 2 energinya. Orang-orangnya juga pikiran dan benar-benar logik, bisa membagi antara cinta dan pikiran, tapi cenderung pakai pikiran, jarang pakai perasaan. Api, udara. Untuk zodiak, naungan zodiak, tapi bukan berarti ini harus zodiak kamu, tapi yang jelas yang paling kuatnya tuh ini kartu love, Gemini, zodiak Gemini. Kalau udara itu kan Gemini, Libra, Aquarius. Api itu Aries, Leo, Sagittarius. Gedenya itu 6 zodiak itu yang ada di sini. Orang-orang yang ketarik itu yang memiliki energi zodiak itu, walaupun itu bukan zodiak kamu, bisa juga berarti ini adalah energi kamu saat ini berada di zodiak itu. Oke, ada 6 zodiak. Kalau kartu satu tadi 9, ini 6. Sebenarnya nggak balance ini, nggak balance. Dia kayak bertindak, berpikir, nggak peduli hasilnya apa. Yang jelas ya udah lakukan aja. Apa yang dipikirkannya udah dia lakukan gitu. Dia nggak mikir nanti hasilnya mau sukses, mau bagus, mau enggak, mau berhasil atau gimana hasilnya. Dia nggak peduli. Menurut dia segala sesuatu itu harus berbuat dulu. Masalah hasilnya tergantung apa yang kamu kerjakan, tergantung apa yang kamu perbuat. Kalau kamu ingin bagus, maka harus fokus dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi orang-orang ini cenderungnya tuh seperti itu pikirannya. Dia nggak peduli hasilnya bagaimana. Sebenarnya nggak imbang, energinya nggak imbang. Hanya berpikir, bertindak, nggak peduli. Bahkan banyak kan ya, nggak peduli perasaan orang lain seperti apa. Yang penting aku gitu. Egonya gede banget. Banyak yang egonya gede di sini. Namun bentar, charging lowbat mana ini? Lowbat tengah ngereading ada aja. Oke, kita lanjutin. Bentar, minum dulu. Haus banget. Kita lanjutin sampai di mana tadi? Untuk energi kamu sebenarnya positif, cuman itu terlalu ego. Banyak yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Bukan berarti kamu gak punya rasa cinta, punya. Cuman kebanyakan kamu tuh karena terlalu rasional. Keadaan dingin, kambuhlah alergiku. Alergi dingin. Karena ini sudah pukul 02.02. Hah?
pukul 02.02. Apa itu? Oke, kita lanjutin. Balik. Jadi, kalau dari energi kamu ini, apa kamu bisa jadi orang kaya? Ini sebenarnya banyak kan yang udah kaya ini. Ada yang udah kaya ini. Di antara kalian ada yang udah kaya, cuman belum puas sama apa yang udah kalian dapetin. Pengen lebih dan lebih dan lebih lagi gitu. Tapi untuk yang memang belum kaya, cepet nih proses kalian untuk kayanya nanti. Karena emang itu tadi, berani ambil risiko. Dia gak peduli nanti hasilnya harus seperti apa, berani ambil risiko. Cepet banget ini nanti kayaknya. Kita lihat dari kartu tarotnya. Apakah yang pilih kartu nomor 2, One of Heart, Satisfaction, bisa menjadi orang kaya? Kita lihat energi tarotnya. Aduh, ada yang sneaky kenapa? Ada yang lakukan segala cara ini untuk menjadi orang kaya. King of One. 3 lagi. Aduh, banyak mah. Semua. Ya udah deh. Itu katanya. For 7 of Swords, King of One, 4 of Pentacles, the Emperor, the Fool. Kelihatan gak sih? Kita geser. Kalau gak kelihatan kamera. Oke, the Fool, Page of Cups, dan 7 of One. Pertanyaannya, apakah kamu bisa jadi orang kaya? Ada yang udah kaya sih sebenarnya. Emperor itu kan udah punya segalanya loh. Kalian udah punya segalanya ya. Punya rumah, punya kedudukan, punya kerjaan, punya anak, udah punya keluarga. Sebenarnya udah kaya ini, cuman belum puas aja. Belum puas, pengen lebih dan lebih aja gitu. Jadi apakah bisa jadi orang kaya? Ya bisa, dan banyak kan memang udah kaya ini. Kayak kalau yang belum kaya bisa. Dan di energi kamu di sini, kamu orangnya punya akal yang cerdik loh, untuk memanipulatif, untuk melakukan sesuatu, cerdik banget mengakali segala sesuatunya. Bahkan ada di antara kalian yang siap buat melakukan segala cara untuk dapetin yang kalian mau. Ini orang-orang yang berani ambil resiko banget, berani ambil resiko apapun hasilnya. Tapi sebenarnya ini kalian ini energinya penyayang loh, penyayang banget ini. Dan di antara kalian untuk ada yang tujuan untuk menjadi sukses, menjadi kaya itu sangat perhitungan dan hampir setengah pelit sih.
Kok ragu-ragu bilang pelit nih. Ada yang pelit ini, atau kenapa? Kayak ada yang bilang ada yang pelit katanya. Aduh, saking perhitungan yang ngeluarin uang gitu, ngeluarin finansial yang kalian punya tuh, ada yang benar-benar pelit buat ngeluarin segala sesuatu. Makan minta traktir gitu kan, padahal dia punya uang, tapi dia bilang aku nggak punya uang, ya sneaky nih, aku nggak punya uang. Udah temen yang traktir. Makan minta makan gratis, nonton bioskop cari karcis gratisan. Sangat perhitungan. Banyak di antara kalian, gak semuanya, tapi emang bener-bener perhitungan ini orangnya. Terus sangat kontrol. Kalau keuangan tuh benar-benar dia kontrol banget untuk keluarnya itu. Dia maunya masuk terus gitu, tapi untuk keluar benar-benar harus dihitung, benar-benar harus dikontrol benar-benar. Tapi kalau untuk usaha, untuk kerjaan, dia siap melakukan kerjaan apa aja. Makanya bisa cepet ini suksesnya. Orang-orang ini cepet sukses, cepet kaya. Dia nggak takut ambil resiko apapun itu. Karena yang dipikirannya sebenarnya pokoknya uang gitu, cinta gitu. Jadi dia nggak mencampur adukan antara perasaan dengan cintanya. Untuk kamu feminim atau maskulin nih, banyak kan yang terlalu perhitungan. Tapi untuk usaha, kamu benar-benar kekeh kalau memang punya keinginan, benar-benar fokus, benar-benar akan berjuang habis-habisan. Kamu maunya jadi pemenang. Kamu di sini cenderungnya sukanya jadi pemimpin, suka memimpin daripada jadi bawahan. Jadi kalau orang-orang seperti ini biasanya lebih cenderung suka punya perusahaan atau punya usaha yang dimana dia harus punya karyawan gitu. Cenderungnya di bisnismen. Pokoknya segala sesuatu usaha dia harus jadi bosnya, atau punya toko gitu kan, dia bosnya gitu. Yang jelas apapun itu, apakah kalian bisa jadi orang kaya? Jawabannya bisa, malah cepet banget nanti. Kita lihat dari oracle rahasianya. Green Tara start delegating X other, including me, to help you instead of trying to do everything by yourself. Jadi jangan apa-apa tuh dilakukan sendiri. Cari bantuan atau orang lain untuk membantu kamu. Jangan segala sesuatu kamu pikul sendiri kerjaan. Gak akan bisa cepet berkembang kalau kamu segala sesuatu sendiri. Ini nih, emperor ini memang seseorang yang memang butuh orang lain untuk ngebimbing dia, nggak bisa ngelakuin sendiri gitu. Untuk mewujudin apa yang kamu mau, butuh bantuan orang lain. Terus ada butterfly maiden transformation. You are experiencing enormous change right now, which bring great blessing. Kamu di blessing banget kehidupan kamu. Ini yang udah kaya sebenarnya udah punya berkat, diberkati banget hidupnya. Hanya saja nggak ngerasa, masih belum benar-benar bersyukur. Tapi untuk yang belum kaya, kamu bakal cepet ini nanti berubahnya. Dirty romance. Kan ini kebahagiaan nih. Kamu mendapatkan cinta, kasih sayang, kamu bahagia sebenarnya. Di keluarga kamu atau yang udah punya pasangan, kamu bahagia. Envy, kenapa ada envy? Ini rumput tetangga lebih hijau daripada
rumput sendiri. Karena ngerasa gak puas itu, gak puas, pengen lebih dan lebih, padahal udah punya segala sesuatu, tapi dia ngerasa ini kan, dia punya kalung, punya mutiara, malah yang terang di belakangnya, malah dia ngelihat yang ke tempat yang gelap. Kurang bersyukur, banyak yang kurang bersyukur nih diantara yang pilih kartu nomor 2. Sumur itu semakin kamu masuk ke dalamnya sulit buat keluar. Semakin kamu terlalu ambisi mengajar segala sesuatu, kamu gak akan pernah ngerasa puas dan gak akan pernah dapetin ujungnya. Jadi memang bener ini, intinya kamu bersyukur dan hati-hati dengan kecemburuan orang lain, keirian orang lain. Ini untuk sumur dan envy, ini kurang lebih ini. Artinya hati-hati dengan orang lain yang iri, yang sirik sama kamu, atau memang kamunya jangan seperti ini, yang bersikap seperti itu. Kamu harus segera bangkit, harus segera keluar. Kalau kamu melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang kamu mau, cepet rubah energi kamu seperti itu, agar kamu tidak terlalu tenggelam terlalu jauh. Kamu harus, sumur ini kamu harus manjat energinya, panjat ke atas untuk dapetin cahaya, untuk keluar dari perasaan dan pikiran kamu yang terlalu tidak merasa puas. Kompas, cari jalan yang jauh lebih baik. Jangan melakukan segala cara untuk demi mendapatkan kedudukan, jabatan, harta, uang yang lebih, jangan. Karena sebenarnya kamu tuh di blessing banget oleh Yang Maha Kuasa. Ada kartu blessing tadi, diberkati banget, dan kamu bisa cepet kaya karena kamu memang orang yang berani berbuat, bertindak tanpa ragu-ragu. Hanya saja jangan lakukan segala cara, karena itu nanti malah akan membuat hidup kamu semakin merasa tenggelam dan tidak akan pernah merasa puas. Kompas itu, ini kartu kompas, cari jalan arah utara kamu, berarti cari jalan yang jauh lebih baik, yang ke arah yang terang, kehidupan yang bersih lah. Jangan berbuat yang buruk untuk mencapai tujuan kamu untuk kaya ini tadi. TikTok, kamu memang sudah ditakdirkan untuk jadi orang kaya gitu. Udah waktunya sekarang hidup kamu berubah, tuh sebenarnya udah waktunya. TikTok hanya saja ya itu tadi, banyak yang ngerasa gak puas, go the distance, menjauh. Benar-benar udah banyak yang ngerasa gak puas ini orang. Inner temple devotion, tune in to the portal of your heart. Tuh, semuanya kembalikan lagi di hatimu, di jiwamu. Kalau hati kita ngerasa sudah cukup, aku kaya, aku punya harta, pasti akan ngerasa kaya. Tapi kalau hati selalu tidak puas, tetap sampai kapanpun kamu tidak akan pernah ngerasa hidupmu kaya. Karena sebenarnya di sini kamu sudah punya kekayaan. Rata-rata yang pilih kartu nomor 2 ini sebenarnya sudah punya rumah, punya keluarga, atau yang belum punya keluarga sudah punya pacar, sudah punya pasangan, keluarga yang bahagia lah, ibunya, bapaknya, adik, kakaknya. Yang jelas sebenarnya dia udah punya segala sesuatu yang dia butuhkan, hanya saja tidak merasa puas. Itu tadi, Star Mother, how can you mother yourself? Bagaimana kamu bisa menjadi ibu untuk dirimu sendiri? Untuk jadi ibu untuk diri sendiri bukan hanya feminim, maskulin juga loh.
Jadilah ibu untuk diri sendiri. Itu ibu itu kan sayang, pengasih, tanpa pamrih gitu. Jadi kamu harus kasihani diri kamu sendiri, jangan kerja, jangan melakukan segala cara. Pikirkan juga keluarga kamu, orang-orang di sekitar kamu. Jangan hanya memikirkan diri sendiri, saking perhitungannya lalu pelit. Jangan seperti itu. Sayangin diri kamu. Kalau kamu ingin benar-benar disayang oleh orang lain, kamu harus sayang dulu dengan diri kamu sendiri. Sayang dengan diri sendiri itu bukan berarti pelit untuk mengeluarkan apa yang kamu punya. Ada loh orang tuh saking pelitnya, bahkan dia udah punya uang tapi dia saking takutnya buat ngeluarin uang, saking perhitungannya, makan, pergi ke rumah makan dia hanya pakai kuah, pakai sayur, padahal dia punya uang. Setiap hari seperti itu. Apa katanya? Hemat. Padahal hidup itu di dunia hanya sebentar. Untuk apa harta yang kamu timbun? Itu untuk apa? Kalau tidak bisa kamu nikmatin. Terus kalau seandainya besok lusa kamu sakit, terus uangnya hanya untuk biaya kamu berobat gitu aja. Jadi apa nikmatnya? Punya uang, punya harta. Kalau kamu punya uang, punya harta, ya sudahlah, gunakan buat hidup kamu, buat kebahagiaan kamu. Jangan pelit dengan diri sendiri. Aduh, kenapa awal jadi ceramah? Oke, kita lihat kata-kata ajaibnya buat kamu. Yang pilih kartu 2. Oh, pengennya sih 3. Dapat berapa gulungan ini? Untuk yang pilih kartu satisfaction, apakah bisa menjadi orang kaya? Berapa? 5 juga. Tadi 5, banyakan kartu pink untuk kartu nomor 1. Ini banyakan biru dan putih. Ini bener-bener deh nggak berperasaan ini. Bukan nggak berperasaan, terlalu bermain logika, pikiran. Nggak ada kartu pink ya. Sulit bertemu jodoh, karena jangan pelit-pelit. Kalau yang jomblo ntar sulit ketemu jodoh. Handsome, kamu sebenarnya kalau kamu maskulin, kamu sebenarnya cakep loh di mata orang-orang, di mata feminim yang kenal kamu. Atau kalau kamu feminim, menurut kamu ada seseorang yang handsome, yang ganteng gitu, tapi kamunya terlalu pilih-pilih, akhirnya sulit ketemu jodoh. Tuh, lihat kata ajaibnya keluar, kata tidak puas. Dari tadi Vega ngomongnya kamu nggak puas, ternyata memang bener keluar kata-kata ajaib. Immature. Kamu di luarnya itu sikap kamu, tingkah laku kamu tuh apa ya, bukan tingkah laku tapi perawakan kamu tuh terlihat orang yang dewasa banget gitu. Cara ngomongnya juga sebenarnya kayak terdengar dewasa, tapi sebenarnya itu hanya luarnya ada, dalamnya tuh immature. Ada di antara kamu yang seperti itu. Hanya bungkus luarnya aja terlihat dewasa, tapi di dalamnya tuh gak dewasa. Iyalah kalau hanya berpikir melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang kamu mau, akhirnya perasaan orang tidak kamu pikirkan, itu belum dewasa orang yang seperti itu. Orang yang benar-benar dewasa itu dia bisa seimbang berpikir antara apa yang harus dia dapatkan dan apa yang harus dia berikan. Enggak terlalu perhitungan banget gitu, enggak. Takut
banyak di antara kalian yang takut miskin. Takut miskin, takut jatuh, takut kehilangan materi, takut kehilangan uang, takut kehilangan kerjaan. Rasa cukup untuk kartu nomor 2. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, apakah bisa menjadi orang kaya? Banyak di antara kalian sebenarnya sudah kaya, hanya saja kalian merasa tidak puas dengan apa yang sudah kalian dapetin. Tapi ada yang memang yang belum kaya, maka kalian nanti akan cepet ini proses kekayanya. Hanya saja ingat, jangan terlalu perhitungan, jangan pelit, jangan takut untuk ngeluarin apa yang sudah kamu punya. Jangan merasa tidak puas, banyak-banyak bersyukur dan cari bantuan orang lain untuk membantu kamu mewujudkan apa yang kamu inginkan. Oke? Dan bersikaplah dewasa, jangan hanya sekedar berpikir, bertindak tanpa memikirkan perasaan orang lain. Rasa cukup untuk kartu nomor 2. Bye-bye. Halo, ini untuk yang pilih kartu nomor 3. Pilihan ketiga, Queen of Heart. Queen of Heart itu energi seorang wanita ini. Berarti banyak kan yang milih ini energinya. Kamu adalah feminim. Atau walaupun bukan feminim, tapi kamu punya energi feminim. Ya laki-laki kan pasti ada dong energi feminim. Gak mungkin gak punya. Tapi yang besarnya memang energi maskulin dalam dirinya. Paling hanya 80-20 atau 70-30. 30 feminim, 70 yang maskulin. Atau 80-20. Tapi ada juga yang 50-50. 50-50. Tapi ini energi feminim yang mengilhami orang lain. Penuh perasaan, penuh cinta, sosok yang bisa jadi ilham buat orang lain sih ini sebenarnya. Queen kan ratu, berarti kamu sebenarnya positif sih ini energinya, positif banget. Coba kita lihat energi kamu. Untuk yang pilih kartu Queen of Heart, energi kamu seperti apa saat ini, saat kamu nonton video ini? Untuk yang pilih kartu nomor 3, Queen of Heart, energi kamu. Emperor. Huhuy. Emperor Aries. Nine of Air, udara. Gemini, Libra, Aquarius. Page of Water, air. Cancer, Pisces, Scorpio. Satu lagi. Aduh. Oke, full. Full itu udara. Api. Emperor itu api. Api, udara, air, udara. Kamu gak punya tanah. Energi kamu gak punya tanah itu berarti memang gak peduli sama hasil sih. Tapi di sini ada perasaan. Perasaan dengan pikiran, dengan tindakan dia seimbang. Hanya saja memang tidak terlalu peduli. Ini banyakan di antara kalian yang enjoy sebenarnya menikmati hidup kalian. Enjoy, ada uang gak ada uang, kalian nikmati. Santai banget nikmati kehidupan. Ada pacar gak ada pacar, itu sebenarnya gak terlalu kalian pikirkan. Tapi
di energi kalian ini sebenarnya kalian punya energi aktif dan kalian rajin di sini, kekeh kalau mau ingin dapatkan keinginan kalian, walaupun hasilnya nggak seberapa, ya kalian lakukan aja dulu gitu. Benar santai tapi pasti, ya banyak kan kayak gitu prinsipnya, santai tapi pasti, moto itu slogannya itu seperti itu. Terus apalagi ini kan emperor itu kan seseorang yang punya power sih. Kalian sebenarnya punya power yang kuat untuk mempengaruhi orang lain. Kalau memang atasan, kalian atasan yang sangat berpengaruh dibandingkan yang lain. Atau kalian kalau bukan atasan, kalian tuh termasuk orang-orang yang jadi panutan lah bagi yang lain, jadi ilham buat orang lain bersikap, bertindak. Apa yang kalian lakukan itu orang lain seperti ingin seperti kalian gitu. Kalau zodiak, 9 zodiak ada di sini. Energi zodiaknya bukan berarti itu harus zodiak kamu ya. Yang gedenya sih di Aries. Gedenya di Aries. Zodiak Aries. Emperor itu Aries. Udara itu Gemini, Libra, Aquarius. Full itu api. Aries, Leo, Sagittarius, Page of Water, air, Cancer, Pisces, Scorpio. 9 zodiak. Tapi yang gedenya memang di Aries, dan ini energi Uranus yang menaungi kalian. Uranus itu orang yang berpikir modern, eksperimentasi, punya ide-ide baru. Mungkin karena itu makanya kalian jadi panutan, berani bereksperimen, berani melakukan suatu percobaan atau coba trial and error gitu. Kalian tuh berani untuk melakukan itu. Tapi kalian juga bukan berarti orang yang gak berperasaan. Kalian berperasaan, malah butuh banget cinta. Kalian sangat peduli dengan orang lain dan kalian juga ingin diperlakukan yang sama. Kalian butuh diperhatikan orang lain. Namun yang jelas di sini kalian orang yang memang mengayomi sih. Banyak kan di antara kalian adalah orang-orang yang mengayomi, yang jadi panutan, yang lebih cenderung melindungi orang lain atau orang di sekitar kamu gitu. Entah keluarga, teman, sahabat, partnership, saudara, istri, pacar, atau apapun seperti itu untuk energi kamu. Jadi apakah kamu bisa jadi orang kaya? Kita lihat di kartu tarotnya. Apakah kamu bisa menjadi orang kaya? Kita lihat kartu tarotnya. Apakah kamu bisa jadi orang kaya? Two of Wands, Eight of Wands, 3 lagi, Nine of Swords, Seven of Swords, dan terakhir Two of Swords. Lala, kenapa kamu? Kenapa? Terlalu banyak khawatir untuk bersikap. Kenapa? Oh ya, lupa ya.
Oracle-nya belum. Oracle-nya belum loh. Ini kok bisa lupa? Apakah yang pilih kartu Queen of Hearts bisa menjadi orang kaya? Kenapa oleh lupa? Dengan Oracle harusnya Oracle dulu tadi. Satu lagi. Oke. Dari energi Oracle, apakah yang pilih kartu Queen of Hearts bisa menjadi orang kaya? Kartu Oracle Gilded Reverie Lenormand. Apakah yang pilih kartu Queen of Hearts bisa menjadi orang kaya? Satu lagi. Dari Oracle Wisdom, apakah yang pilih kartu Queen of Hearts bisa jadi orang kaya? Satu lagi. Oke. Terakhir dari Oracle Light of Work, apakah yang pilih kartu Queen of Hearts bisa jadi orang kaya? Satu lagi. No. Satu aja lagi. Jangan banyak-banyak. Oke. Itu dia. Ini nanti kita bacanya. Kita balik ke sini. Dari kartu tarotnya, pertanyaannya, apakah kamu bisa jadi orang kaya? Sebenarnya ada kesempatan yang sudah diberikan dalam hidup kamu untuk merubah keadaan hidup kamu sekarang. Kesempatan itu datang bukan tanpa disengaja, tapi bisa jadi itu adalah tawaran orang lain, entah itu pekerjaan, usaha, bisnis, atau apapun itu. Pokoknya ada gitu yang memang sudah kamu tunggu-tunggu, itu sebenarnya datang, udah ada. Namun kamu terlalu banyak pikiran, terlalu berpikir ini, berpikir itu, terlalu banyak pertimbangan. Nanti kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Untuk ambil sikap itu terlalu berpikir hingga hasil yang kamu inginkan itu, kalau hanya berpikir ya gak akan tercapai. Kalau terlalu banyak pikiran juga
akhirnya ragu-ragu kan, bersikap ambil tindakan jadi ragu-ragu, terlalu banyak kekhawatiran apakah hidup kamu bisa berubah atau enggak. Sebenarnya banyak ide-ide yang ada di kepala kamu untuk merubah keadaan hidup kamu, itu banyak ide-ide apa gitu, banyak. Hanya saja ide itu jadi kayak saking dah kebanyakannya akhirnya kamu bingung kamunya mau melakukan apa, nggak tahu harus berbuat apa. Banyak kekhawatiran jadinya, jadi pasif, nunggu. Akhirnya kayak nunggu aja, nunggu durian jatuh atau nunggu duit jatuh. Kalau durian jatuh ya pasti ada harapan, masih ada angin ya jatuhlah dia kalau yang udah mateng kan. Tapi kalau nunggu duit jatuh dari langit, kapan? Kalau tidak bersikap, kalau hanya terlalu menunggu dan terlalu banyak kekhawatiran untuk melakukan suatu tindakan itu. Kita lihat dari oracle-nya. Nah, easy does it. There is no need to hurry, or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. Jangan terlalu banyak kekhawatiran lah, ini kan khawatir, anxiety, terlalu banyak kekhawatiran atau melawan apa yang terjadi gitu. Kalau kamu dapet tawaran, jangan terlalu banyak pikiran, terima aja lah gitu, jalani. Tuh, tidak perlu terlalu banyak khawatir dan melawan apa yang terjadi. Segalanya itu akan terjadi tepat pada waktunya. Jadi kalau kamu ingin kaya, lakukan dulu, bertindak dulu. Jangan terlalu santai. Memang sih perlahan tapi pasti moto hidup kamu kan. Santai tapi pasti ya, tapi kalau terlalu santai juga akhirnya terus jadi banyak pikiran gitu. Diana, focus at intention, keep your unwavering thought, feeling and action. Focus on your target and you will make your mark. Fokus pada target, jangan terlalu banyak terbagi. Fokus aja apa yang ingin kamu capai. Kalau kamu ingin kaya, fokus tuh sama pikiran ingin kaya. Lakukan tindakan kamu, tandai apa yang kamu inginkan. Jangan terlalu banyak pikiran. Victory, kemenangan. Kamu bisa kaya asal jangan terlalu banyak berpikir. The thinking woman. Kalau kamu perempuan ini terlalu banyak pikiran, pemikir banget, makanya anxiety akhirnya. Terlalu banyak pikiran juga akhirnya bingung sendiri kan, harus mikirkan yang mana, harus milih seperti apa. Mouse, tikus, ini perusak loh. Ya iyalah, pikiran juga kalau terlalu banyak pikir ngerusak. Itu tujuan hidup kamu, rider, perjalanan. Sebenarnya cepat perubahan hidup kamu untuk menuju ke arah kaya itu. Hanya saja ya itu tadi, terlalu banyak pikiran, akhirnya bingung. Ini energi negatif. Hati-hati, nanti akan memotong perjalanan kamu kalau kamu terlalu bernegatif thinking. Akhirnya tujuan kamu tidak tercapai. Clean it up, bersihkan tuh semua pikiran-pikir buruk dan kotor. Pikiran yang negatif lah, terlalu bernegatif thinking. Co-create, lebih ciptakan sesuatu
Jangan hanya melihat luarnya terus banyak kekhawatiran, tapi selami dulu. Jalani dulu, baru buat kesimpulan. Jangan buat kesimpulan dulu sebelum dijalani. Birthing a new age, birthing new creation, dreaming new world into being. Mimpi kamu bisa kamu wujudkan, tapi ya itu tadi, jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu banyak pertimbangan. Mintakan longing for home, belonging, the original like worker. Nanti pada waktu yang tepat kamu akan dapetin apa yang kamu inginkan. Jadi gak sekarang, memang belum sekarang. Untuk jadi orang kaya tuh memang belum sekarang, namun nanti ada waktu yang tepat. Jadi sekarang kamu harus jalani aja dulu, lakukan aja dulu, jangan takut ambil keputusan. Nanti pada saat yang tepat kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu ingin menjadi orang yang kaya, kamu bisa jadi orang kaya. Cuman memang tidak bisa sekarang gitu. Jadi kalau kartu 2 kebanyakan memang udah kaya cuman merasa tidak puas. Kalau kartu 1 tadi memang agak sedikit sulit dia dapat bisa jadi orang kaya, namun keberuntungan itu bisa dia dapatkan perubahan hidup lah ya. Benar-benar jadi orang kaya tuh kalau kartu 1 enggak, tapi dia bisa berubah hidupnya. Tapi untuk kartu 3 bisa jadi orang kaya, hanya saja memang belum saatnya, saat ini belum. Ada proses kehidupan yang harus kamu lewati dulu, proses entah itu kerjaan, hidup, atau memang kalau kamu masih kuliah, kamu harus fokus dulu dengan kuliah kamu, jangan terlalu memikirkan kekayaan. Atau kalau kamu yang kerja, fokus dulu kerjaan dan tandai apa yang kamu inginkan, pastikan itu akan terjadi. Jangan terlalu ragu bersikap, akhirnya bingung. Kita lihat kata-kata ajaib untuk kamu. Apakah yang pilih kartu Queen of Heart bisa menjadi orang kaya? Saya mau ambil 3 atau 5 boleh. Berapa? Banyak. Ya udah deh. Sabar. Tuh, memang belum saatnya sekarang kamu kaya. Ada waktunya yang tepat. Jadi kamu harus sabar. Hati-hati terhadap manipulatif ilusif dari orang lain. Hati-hati. Pikir baik-baik kalau bersikap, bertindak, berbuat. Shadow, bayangan. Jangan terlalu berpikir negatif sih ini. Jangan terlalu berpikir negatif. Apa yang kamu lihat, yang nama bayangan tuh kan kadang tuh apa yang kamu lihat itu belum tentu itu yang sebenarnya gitu. Kamu melihat seperti bentuk burung, padahal itu bisa aja tangan jadikan burung. Ini tentang manipulatif nih, hati-hati terhadap manipulatif dari orang lain. Sama dengan shadow tuh berarti seperti itu. Hati-hati dengan pilih teman, percaya sama seseorang tuh hati-hati, karena kalau enggak kamu akan kalah katanya. Kamu akan kalah dengan keadaan. Submasif itu patuh. Kenapa itu harus ada kata patuh? Kamu harus patuh, belajar dari masa lalu. Kalau ingin sukses, kamu harus belajar dari masa lalu. Oke.
kira hanya 6-7, ternyata sahabat. Bisa jadi hati-hati terhadap sahabat kamu sendiri. Sahabat itu kan tidak semuanya baik ya. Apalagi zaman now, banyak teman makan teman, pagar makan tanaman. Jadi jangan terlalu percaya deh intinya dengan seseorang. Carilah sahabat yang benar-benar tulus, yang bisa bantu kamu. Jangan cari sahabat yang manipulatif. Karena apa yang terlihat, dia baik orangnya, patuh sama kamu, apa yang kamu katakan dia nurut, tapi sebenarnya di dalamnya dia licik, ingin jatuhin kamu, ingin ngalahin kamu gitu. Gue rasa cukup readingan hari ini. Sebelum tutup seperti biasa, akan tutup dengan readingan poem gak jelas. Karena tajuk tarot adalah tarot poem gak jelas. Selamat mendengarkan. Sebelum kamu tutup, semoga kamu terhibur dengan poem ini. Oke? Aku menginginkan keadaan yang jauh lebih baik dalam hidupku. Menginginkan ketenangan, kenyamanan. Aku butuh waktu untuk sendiri, untuk mengerti dengan bijak, untuk memahami dengan baik apa yang aku inginkan di dunia yang fana ini. Aku ingin bahagia, ingin punya kerjaan, ingin punya kehidupan yang jauh lebih baik. Aku ingin perjalanan hidupku tidak sia-sia. Aku ingin berubah. Aku ingin mencapai apa yang aku mau. Capai apa yang menjadi tujuan di hidupku. Karena peganganku cukup jelas, keyakinanku cukup tegas bahwa aku ingin merubah hidupku menjadi jauh lebih baik. Mengobati, menghapus jejak-jejak luka di masa lalu yang pernah aku alami. Oke, cukup sampai di sini. Vega akhiri, semoga kalian semua terhibur dan merasa fun. Bye-bye.